Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kisi-kisi soal sumatif akhir semester biologi kelas 11 tahun 2025. Adapun untuk materi biologi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada sekitar 7 bab, diantaranya itu ada sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, psikotropika, sistem reproduksi, dan penerapan sistem reproduksi serta sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Untuk soal biologi itu ada 15 soal dengan bentuk esai. Jadi anak-anak Bapak perhatikan dan simak baik-baik video tentang kisi-kisi ini. Soal yang pertama itu materinya tentang sistem pernapasan dengan indikator soal menganalisis dampak kabut asap terhadap pernapasan dan tindakan pencegahannya. Misal nih, di sekitar Desa Baleriam, setiap musim kemarau kan sering terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap. Nah, kemudian bagaimana dampak kabut asap tersebut terhadap sistem pernapasan kita, serta tindakan yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari ancaman kabut asap tersebut. Nah, seperti itu. Terus untuk skor maksimal tiap poinnya itu 10 dengan aspek penilaian. Analisis itu nilainya 4, kemudian solusi yang diberikan 3 poin, sistematika itu 2 poin, dan penggunaan bahasanya itu 1 poin. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, itu masih materi sistem pernapasan. Indikator soalnya menjelaskan penyebab, kemudian proses penularan dan pencegahan TBC. Misalnya nih ada seorang didiagnosa TBC ya kan, mengalami batuk-batuk berdarah selama lebih dari sebulan. Kemudian badannya itu menjadi lemas, kurus, kemudian tinggal nih di perumahan yang sempit bersama keluarganya. Nah, jelaskan penyebab, kemudian proses penularan TBC-nya, dan langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga serta lingkungan di sekitar tempat tinggal orang yang didiagnosis TBC tadi, sehingga tidak menyebar luas. Nah, seperti itu. Jadi, untuk anak-anak Bapak, pelajari betul-betul materi yang sudah pernah disampaikan, sehingga nantinya untuk menjawab soal itu mudah untuk menuliskannya. Karena nantinya ini soal diberikan lewat kertas, kemudian HP tidak boleh digunakan. Jadi pelajari betul-betul indikator dari kisi-kisi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian dilanjutkan nih sama soal yang ketiga, itu menjelaskan hubungan GERD dengan gangguan pernapasan dan upaya pencegahannya. Jadi kalau ada orang yang mengalami GERD, itu yang jelas ya mempengaruhi sistem pernapasannya kan. Nah, hubungannya dengan gangguan lainnya, misalkan pada pencernaannya ya, dengan gangguan pernapasannya ini, kemudian upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Jadi kan selain mengganggu pernapasan ya gangguan pencernaan juga ya kan untuk penyakit GERD. Kemudian yang keempat, dampak konsumsi minuman manis ya. Banyak nih dijual di sekitar kantin kita, misal ada minuman berwarna dan manis. Nah, terus ada beberapa keluhan yang kita alami kan. Nah, analisis nih dampak kebiasaan minuman tersebut terhadap organ ekskresi manusia.
ya kan, yakni ginjal nih, dan berikan saran untuk mengatasi permasalahan ini di lingkungan sekitar kita. Terus soal yang kelima, di mana indikatornya menjelaskan proses pembentukan batu ginjal, faktor risiko, dan pencegahan. Jadi kalau dia indikatornya itu tentang batu ginjal, pelajari nih batu ginjal itu sebabnya apa, kemudian upaya pencegahannya seperti apa. Jadi nanti kan tinggal menuliskan kembali apa yang pernah dipelajari. Selanjutnya nomor 6, penggunaan HP terhadap sistem koordinasi dan solusi menjaga kesehatan mata. Nomor 7, menjelaskan dampak cedera kepala terhadap sistem koordinasi dan pentingnya pelindungan kepala. 8 itu materi psikotropika, itu menganalisis bahaya penyalahgunaan obat. Terus soal nomor 9, jelaskan dampak pernikahan dini. Soal ke-10, menyusun program edukasi sekolah untuk mencegah dampak negatif pergaulan bebas. Soal ke-11, menyusun metode kontrasepsi aman, ya kan. Soal 12, menyusun langkah program kesehatan reproduksi untuk pasangan yang belum punya anak. Kemudian soal 13 menjelaskan mekanisme alergi kulit dan cara pencegahannya. Soal 14 menjelaskan proses penularan HIV dan langkah pencegahannya. Dan yang ke-15 menyusun strategi edukasi dan pencegahan sifilis di masyarakat. Untuk soal ini sendiri itu ada 2 level di sini ya. C4 dan C5. Jadi ada yang menganalisis dan ada yang mensintesis, yakni membuat atau menyusun sebuah program. Jadi perhatikan baik-baik untuk mendapat nilai maksimal. Bapak doakan semoga ulangannya sukses dan memperoleh nilai tinggi. Adapun nilai kan bisa dilihat di rumus nilai akhir pada video ini. Bapak akhiri video kali ini. Saya Laila, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.